92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali lagi menyapa untuk sahabat budaya tak di hari ini Rabu tanggal 6 Agustus 2025. Apa kabar tak sahabat budaya? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kali ini kita akan berjumpa di program acara obrolan khusus kita Indonesia, dan tentunya kali ini sudah ada di narasumber kita di studio ada owner Bunli Mete, PT Bunli Abadi Bersama. Siapakah beliau? Baik, ada Ibu Lili Nuria. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Gimana kabar hari ini Bu Lili? Alhamdulillah baik dan luar biasa Mbak. Alhamdulillah. Oke, terima kasih karena sudah sempat hadir di studio pada hari ini. Dan kita akan sharing tentang produk lokal yang seperti saat ini Ibu udah ada pajangan di depan kita. Nah, Bu Lili, Ibu adalah salah satu contoh sukses ya. Dan bisa Ibu diceritakan nih, apa yang membuat Ibu begitu yakin untuk fokus pada produk lokal seperti Bunli Mete ini? Ya, terima kasih Mbak. Selamat pagi untuk sobat semua. Saya Lili, owner dari Kacang Mete Bunli. Kenapa saya fokus dan saya mempunyai keinginan untuk mengolah kacang mente? Iya. Yang pertama, saya melihat bahwa peluang produk dari kacang mente ini sangat luas dan sangat menjanjikan. Yang kedua itu saya ingin mengangkat bahwa brand lokal, bahan baku lokal itu bisa menjadi raja di negara sendiri, bahkan bisa mengglobal. Makanya kenapa saya memilih usaha kacang mente ini, saya ingin membuktikan bahwa produk lokal itu bukan hanya terkenal di lokal, tapi saya berkeinginan dan bertekad untuk mewujudkannya menjadi satu brand internasional. Nah Bu, topik kita hari ini adalah produk lokal, bukti kemandirian ekonomi bangsa. Nah, menurut Tak ini Bu, mengapa produk lokal bisa menjadi bukti dari kemandirian sebuah bangsa? Buktinya adalah seperti contohnya yang saya lakukan, saya usaha kacang mente, itu bahan bakunya itu memang dari tanah Sulawesi. Nah, itu kan sudah menunjukkan bahwa memang produk lokal kita itu bisa menjadi primadona. Dan bisa membanggakan untuk masyarakat Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Nah, itulah yang membuat salah satunya kenapa saya concern di situ dan kita bisa bangga untuk membuat produk lokal sendiri itu menjadi primadona. Betul sekali ya. Jadi ini perlu memang diperkenalkan yang namanya produk lokal Tak ini biar bisa mendunia gitu loh Bu ya. Betul. Oke. Namun di era yang serba impor ini seringkali ada anggapan bahwa produk luar lebih berkualitas. Bagaimana ini kita ini Bu membuktikan bahwa produk lokal seperti Bunli Mete juga bisa bersaing secara kualitas? Memang itu bukan hal yang mudah ya Mbak untuk kita meyakinkan konsumen, apalagi konsumen lokal saja kadang kita juga agak sulit gitu untuk meyakinkan mereka bagaimana kita bisa diterima, produk lokal itu bagaimana bisa diterima. Nah, disitulah tantangan buat kami, terutama buat saya sendiri untuk bisa menunjukkan bahwa kami juga bisa bersaing secara kualitas. Kami juga bisa bersaing secara tampilan. Yang saya lakukan adalah saya membranding dulu usaha saya. Saya membranding dulu terutama personal branding saya dulu untuk meyakinkan orang bahwa saya punya sesuatu yang bisa dibanggakan, yang bisa menjadi acuan bahwa kita bisa diakui nih secara bersaing nasional maupun internasional. Itu yang saya lakukan di awal. Saya networking dengan berbagai stakeholder
istilahnya itu saya percaya diri lah gitu untuk maju memperjuangkan dan memperkenalkan produk saya meskipun kami dari lokal tapi kami punya kualitas yang baik dan kami memang memenuhi standar yang diinginkan oleh konsumen baik nasional maupun internasional. Itu memang bukan hal yang mudah tapi perlahan namun pasti itu sudah saya buktikan. Yang penting konsisten. Konsisten dan berusaha gitu Berusaha ya Bun. maksimal. Luar biasa nih. Nah Bunda, ini mencintai produk lokal seringkali disebut sebagai bentuk bela negara nih. Menurut Tak ini Bu, mengapa dengan membeli produk dalam negeri ini bisa dikatakan sebagai bukti bela negara? Sudah pasti. Sudah pasti. Kenapa kita bukti itu bela negara? Iya. Kalau bukan kita sendiri yang menghargai karya dan kualitas anak bangsa lokal, siapa lagi? Betul. Bagaimana orang di luar itu bisa mengapresiasi kita kalau kita sendiri di dalam negeri ini, di dalam negeri kita sendiri itu tidak menghargai produk yang ada. Benar. Gitu. Jadi dengan kita menghargai produk lokal dan kita bisa memperlihatannya ke dunia luar. Jadi tidak perlu kita malu untuk memakai produk dalam negeri sendiri kalau ternyata produk dalam negeri sendiri itu kualitasnya juga lebih baik. Dan jangan salah, kebanyakan produk dari luar itu adalah import dari kita. Itu yang sebenarnya. Itu yang sebenarnya. Jadi ceritanya ini produk dari luar itu biasa mengklaim bahwa itu produknya, padahal sebenarnya tidak. Kita yang duluan. Bahan baku kadang dari kita, jadi import mereka kita ekspor, mereka import lagi ke negara kita sendiri. Karena itu yang saya pelajari karena alhamdulillah kan produk saya juga sudah sampai ke beberapa negara. Iya, Masya Allah. Disitulah saya bisa melihat bahwa ternyata produk lokal kita itu luar biasa semua. Suatu kebanggaan nih suatu Bunda. Kebanggaan. Demi produk di luar negeri. Ini salah satu bukti contoh untuk para pelaku UMKM. Jangan Ki patah semangat. Pokoknya terus Ki berusaha seperti Bunda Lili ya, produk dari Bunli. Aku tahu nih, Bunli itu adalah kepanjangan Bunda Lili. Iya, betul. Oke, kalau begitu Bunda, sebelum kita lanjut, kita dengarkan lagu dulu biar lebih semangat Ki Bunda Di. Oke.
Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Baik, kita masih bersama di program acara kita obrolan khusus Sahabat Budaya, produk lokal bukti kemandirian ekonomi bangsa bersama owner Bunli Mete PT Bunli Abadi bersama Ibu Lili Doria. Iya, Bun, kita lanjut lagi ya. Oke, kita masih membahas terkait dengan produk lokal bukti kemandirian ekonomi bangsa. Nah, di depan kita ini kan ada beberapa produk dari Bunli. Ini semuanya kacang mete. Iya. Apakah kacang di luar dari kacang mete itu ada juga? Ada. Ada. Saya punya awalnya memang saya usahanya itu kacang bawang, Kacang langkoseng bawang. gitu. Iya, Tapi iya. saya berpikir kalau itu sudah biasa, bukan suatu tantangan buat saya Iya, gitu. iya. Nah, makanya di tahun 2019 itu saya mulai mencoba merambah ke kacang mente. Memang dia secara modal itu besar, gitu. Iya, Tapi iya. bagi saya itu satu tantangan dan saya harus bisa wujudkan itu. Dan alhamdulillah di tahun ke-8 ini Wow, saya berarti masih udah tetap 8 sustain. tahun ini produk dari 8 Bunli tahun. ya? Iya. Oke. Jadi ada pengembangan gitu dari Ada kacang pengembangan. langkose Iya. ada ditambah produknya itu kacang mete. Kacang ya. mete. Dari kacang mete sendiri ini ada beberapa varian rasa ini. Kalau untuk yang kemasan besar itu kita ada 4 varian rasa, original, spicy, rumput laut, dan bawang putih. Tapi kalau untuk kemasan yang 50 gram kita ada 5 varian, original, bawang putih, spicy, rumput laut, terus honey cinnamon, dan gula aren. Yang paling reseller. Yang paling bestseller Bestseller. itu kita memang ada di original dengan bawang putih. Bawang putih ya. Ah, Tapi itu itu yang kebanyakan. tapi yang paling disukai pihak hotel itu yang rasa-rasa apa aja? Kalau hotel itu variasinya beragam. Karena setiap hotel itu memang segmennya kan berbeda-beda. Iya, Jadi benar. makanya saya kalau menawarkan ke hotel itu penawaran yang saya tawarkan semua saya tawarkan. Tapi tinggal dari pihak hotelnya sendiri. Iya, Mereka mau memilih yang ya. mana. Mereka memilih yang mana, kami welcome untuk menerima dan mengerjakan pesanan dari hotel itu sesuai dengan custom dari mereka. Nah, itu yang membuat mungkin kami bertahan sampai di tahun ketiga dengan beberapa hotel. Wih, luar biasa. Berarti udah ada kerjasama sama pihak-pihak Sudah. hotel gitu ya di Iya. Makassar. Dan juga di Jakarta. Kami di sudah Jakarta ada juga ternyata. Ya, kami udah ada 12 hotel yang kami kerjasamakan untuk snack di minibar. Bukan yang untuk display, Bukan display ya, tapi minibar memang. minibar. Memang Deh. saya mainnya 80% itu di hotel untuk segmen minibar, dan memang ada minimal order quantity yang kami tetapkan di situ. Deh, betul-betul contoh yang sukses ini sahabat budaya ya. Alhamdulillah. Oke, Bun, ini beberapa pendengar kita adalah pelaku UMKM nih yang baru memulai. Nah, Iya. adakah tips dari Ibu agar mereka bisa memulai bisnis produk lokal yang bukan hanya berkualitas tapi juga punya ciri khas dan bisa diterima pasar? Buat saya sebenarnya semua produk itu bisa kita Bisa, ya. inovasikan, bisa kita apresiasikan dengan catatan kita fokus. Kita fokus pertama, terus kita memang punya kemauan, tidak patah semangat, apapun itu harus kita perjuangkan dan punya mindset bahwa apapun yang kita lakukan itu pasti bisa. Iya, Jangan iya. pernah menyerah dan jangan pernah ada kata tidak bisa. Harus Gitu. yakin ya. Harus yakin. Yakin disertai dengan memang betul-betul kita punya kemauan dan berusaha. Kalau hanya yakin tapi tidak diusahakan kayaknya sama aja sih. Jalan di tempat. Jalan di tempat. Oke. Bagaimana peran pemasaran digital dalam membantu produk lokal agar bisa dikenal lebih luas? Adakah strategi khusus yang Ibu terapkan di Bunli Mete untuk memanfaatkan media sosial, media digital dalam penjualan? Itu sangat membantu ya. Oh, sangat Memang membantu. 80% itu sangat membantu.
Awalnya saya kan memang gaptek gitu, gapteknya nggak gaptek-gaptek amat di awal, di awal usaha gitu kan. Tapi karena itu tadi saya punya tekad kuat, saya punya kemauan, saya belajar dan belajar, saya sering membaca, saya sering buka internet, saya sering networking dengan beberapa teman-teman dan beberapa stakeholder. Jadi saya mencoba strategi untuk segmen pasar digital itu awalnya kami melalui platform kayak misalnya Shopee gitu kan, Blibli apa dan segalanya. Akhirnya kami merambah juga karena kami sudah punya website sendiri. Akhirnya kami juga berjualan melalui website karena kami harus menembus pangsa pasar global. Jadi memang harus lebih luas lagi. Di samping itu kita juga ada digital marketing lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat TikTok. Tapi memang kami tidak terlalu maksimal di situ karena sekarang kami merambahnya ke website. Karena memang kebanyakan dari website dan Instagram itu banyak. Jadi intinya memang pemasaran digital itu sangat dibutuhkan, sangat luas karena menjangkau ke seluruh dunia lah, begitu. Jadi kami juga sudah mulai akan bekerja sama dengan platform Alibaba yang internasional. Itu memang itu lagi mengangkat mengangkat bahwa brand lokal itu bisa dilihat di seluruh dunia. Di seluruh dunia gitu. ya. Jadi ini kalau nama di Shopee sendiri itu namanya apa? Kedai Bunli. Kedai Bunli ya. Kalau di Blibli itu Bunli Snack. Kalau kenapa enggak sama semua saja namanya, Bunda? Tapi dia ada identiknya memang gitu. Jadi membedakan bahwa kalau di Shopee namanya ini gitu loh. Jadi kalau di platform yang satunya namanya ini gitu. Jadi kalau di website kami memang bunlicashew.com bisa diakses di situ. Di situ banyak kegiatan yang kami lakukan juga. Kemitraan bisa dilihat di situ. Instagram Bunli_21. Yang jelas harus ada memang Bunlinya ya. Ada. Oke. Menarik sekali ini. Bagaimana cara ini sebagai masyarakat untuk membiasakan diri mengonsumsi produk dalam negeri? Apa saja manfaatnya bagi perekonomian nasional ini, Bunda? Manfaatnya pasti luar biasa. Kesatu itu pendapatan daerah kita akan lebih meningkat. Gitu. Terus kita memberdayakan produk-produk lokal, kita membantu, terutama saya ya, saya membantu para petani lokal mente di Sulawesi Selatan untuk saya kerjasamakan karena kami mengambil bahan baku dari mereka. Mau tidak mau itu juga mengangkat kesejahteraan para petani yang ada di Sulawesi Selatan. Gitu. Oke. Nah, apa tantangan terbesar yang kita hadapi saat awal-awal memperkenalkan Bunli Mete ini di pasar, dan bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama itu kalau kacang, apalagi lokal ya, yang kita tawarkan pasti mereka bilang, saya takut makan ini nanti kolesterol atau takut asam urat. Jadi saya tanggapinya dengan bercanda juga. Kalau memang makannya banyak, tidak sesuai dengan takaran saji, itu pasti apapun yang berlebihan saya bilang tidak bagus. Tidak bagus, tapi jangan melihat dari sisi negatifnya, tapi lihat dari sisi kebaikannya. Jadi yang saya tawarkan itu memang bukan produk, tapi sesuatu yang mereka akan ingat. Misalnya dengan mengkonsumsi kacang mete itu meningkatkan kesehatan jantung, gitu kan. Untuk kulit itu lebih bagus, nutrisi tubuh itu lebih baik. Jadi mereka itu akan lebih ingat gitu. Jadi kalau ada pun konsumen yang bicara begitu, saya tinggal ajak bercanda mereka seperti itu. Gitu. Benar. Akhirnya itu sasaran yang tepat gitu. Jadi orang sekarang sudah mulai beralih bahwa mengkonsumsi ini dengan tampilan juga kemasan yang menarik, sehingga orang itu ada daya tarik sebelum memakan itu sudah melihat dari sisi kemasannya itu mereka sudah tertarik gitu. Jadi memang kendalanya sih awalnya
usaha mente itu saya seperti itu yang lokal, tapi dengan berjalannya waktu saya berpikir apa ya yang bikin satu daya tarik untuk mereka bisa mengkonsumsi dan merasakan bahwa yang saya olah ini benar-benar higienis, steril dan tidak seperti yang mereka gambarkan. Jadi itu sudah saya lakukan dengan cara saya buat desain kemasan yang menarik sehingga mereka bukan berpikir itu mente, yang mereka lihat gambar, setelah mereka konsumsi ternyata kayak ada sugesti gitu kan bahwa oh ternyata tidak ya gitu. Jadi dengan ada beberapa testimoni juga yang saya coba waktu live begitu kan, mereka anak gadis yang notabene selalu kalau makan kacang katanya gatal atau alergi, tapi begitu dia mengkonsumsi saya punya produk dan itu dia sudah buktikan bahwa itu aman ya. Jadi ini harus kayaknya ini para pelaku UMKM ini pintar-pintar untuk meyakinkan customer gitu ya. Betul. Jangan sampai kita cuma orang berpikiran negatif bahwa enggak bisa Kak makan ini. Kita cuma langsung bilang pasrah Miki. Oh iya camiki pale. Atau jangan kita menjudge konsumen kita bahwa oh ini enggak. Tapi ya? kita ajak seperti sahabat, seperti teman. Enggak loh, kalau ini kan harusnya seperti ini. Kita jelaskan dengan baik, itu otomatis mereka akan mengingat sesuatu hal yang baik ketimbang kita kayak jutek gitu sama mereka. Itu saya nggak pernah lakukan itu. Apapun koreksi dari mereka saya hanya balas dengan senyum dan saya menjelaskan dengan sesuai dengan apa yang ada gitu. Oke. Nah Bunda, ini selain sebagai produsen, Ibu juga seorang konsumen pastinya. Nah menurut Taini, apa yang perlu ditingkatkan oleh para pelaku usaha produk lokal agar konsumen semakin percaya dan setia? Satu, lagi-lagi konsisten. Kualitas itu tetap dijaga karena jangan sampai konsumen kita sudah suka dengan kita punya produk karena berpikir bahwa saya sudah dikenal, saya sudah laku di mana-mana. Terus kualitas mereka tidak jaga. Asalan mungkin ya kita sebagai owner ini sudah menerapkan ini, tetapi pada saat kita delegasikan ke tim kita, kita tidak kontrol, quality control itu tidak dijaga, itu yang fatal. Misalnya di dalam kemasan yang kita sudah kemas ada rambut, gitu kan? Itu dia. Ada sesuatu benda asing di dalamnya, itu yang membuat ilfil konsumen kita. Itu yang sangat urgent. Jadi intinya memang menjaga kepercayaan itu sangatlah susah. Makanya quality control dalam produk itu yang paling utama yang kami tekankan. Jadi buatlah SOP di tempat produksi kita bahwa step-step seperti ini yang harus dijalankan pada saat kita delegasikan ke orang kita. Kecuali kita sendiri yang kerjakan, tapi kan itu dengan seiring berjalannya waktu usaha kita tambah besar, tambah baik. Pasti tidak mungkin kita kerjakan sendiri. Pasti kita butuh bantuan orang lain. Nah, saat kita mendelegasikan ke orang lain, itulah yang sangat urgentnya di situ. Gitu. Jadi quality control itu tetap harus dijaga. Jangan sampai ada ditemukan sesuatu yang bikin kita jatuh gimana gitu ya. Hanya gara-gara hal sepele, tapi fatal jadinya. Oke. Baik. Bu Owner, sebelum kita lanjut nih, kita dengarkan lagi yang berikut ini. Oke.
Baik, kita masih bersama di program acara obrolan khusus sahabat budaya berkaitan dengan produk lokal bukti kemandirian ekonomi bangsa bersama owner Bunli Mete, Ibu Lili Nuria. Nah, Bun Lili, ya lanjut lagi nih kita. Ini dari produknya kita ini Bunli. Nah, itu kisaran harga-harga berapa ditawarkan sama resellernya? Apakah namanya reseller di? Apakah bingung Kak juga ini? Mitra. Mitra. Iya, kalau untuk kemitraan, untuk kerjasama itu kita memang ada harga khusus selain harga pasaran. Iya. Kalau harga yang kita lempar di pasar itu yang 100 gram itu kisaran di harga 27.000 gitu. Kalau yang kemasan 50 gram di 15.000, yang 150 gram itu di 40.000 dan yang di 200 gram itu di 50.000 gitu. Jadi memang variatif. Tapi kalau untuk kemitraan, untuk kerjasama itu memang kita ada best price, ada harga khusus karena ada minimal order quantity-nya juga gitu. Nggak sama dengan satuan. Beda ya. Apalagi orderannya sampai ribuan ya. Alhamdulillah luar biasa ini. Nah, Bu Lili, harapan Ibu Lili untuk masa depan produk lokal Indonesia ini agar bisa semakin maju dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Harapannya sih buat teman-teman pelaku usaha tetaplah bangga dengan karya yang kita hasilkan agar kita juga menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Produk teman-teman harus berkualitas, pertahankan kualitas yang sudah ada, SOP tetap dijaga, dan komitmen kita untuk mengembangkan produk lokal itu tetap harus ada. Oke. Saran bagi mereka yang ingin memulai usaha atau yang masih ragu untuk memilih produk lokal, bagaimana nih saran tak? Sarannya itu tadi, yang penting ada kemauan, memulai quality control itu tetap harus dijaga. Banyak ternyata yang harus diperhatikan di astaga. Banyak sekali, nggak asal buat. Nggak asal buat ya. Jadi kalau mau memang menjadi pelaku UMKM yang sukses seperti Bu Lili, perhatikan semua yang poin-poinnya yang tadi apa yang disampaikan Ibu Lili. Ini luar biasa sekali nih informasi atau ilmu yang dari Ibu Lili ya. Kita berharap semoga semua para pelaku UMKM yang baru saja merangkak ini bisa sukses seperti Ibu Lili. Amin, insya Allah. Bu Lili makin sukses selalu ya Bu Lili ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ibu Lili atas wawasan yang luar biasa sekali ini untuk para pendengar kita. Semoga obrolan kita menginspirasi lebih banyak orang dan bangga untuk memilih produk lokal sebagai wujud nyata kemandirian ekonomi bangsa. Siap. Makasih. Baik, kalau begitu semangat untuk melanjutkan aktivitas kembali Bun Lili. Nomor kontak bisa di-share nah? Boleh. Berapa nomor kontak? Di 081 355 995713. Itu nomor admin atau nomornya ownernya langsung? Itu nomor saya langsung karena saya suka interaksi langsung. Masya Allah. Oke, kalau begitu Bunda Lili sehat selalu ya, makin sukses. Amin. Semoga apa yang diharapkan ini bisa tercapai begitu ya. Insya Allah. Amin ya Allah. Ya udah kalau begitu selamat melanjutkan aktivitas tak kembali. Terima Karena banyak kasih. sekali kegiatan tadi kudengar tadi. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.